Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak membuka pintu untuk kebangkitan paham ideologi komunisme melalui rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Saudara, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Akhir-akhir ini di Indonesia sedang terjadi pandemi COVID-19. Maka dari itu ada beberapa kasus juga yang sudah terjadi sampai bulan Desember ini. Kali ini kita dari kelompok Pancasila akan mengulas beberapa masalah yang sudah terjadi. Yang pertama yaitu ada Pancasila butir pertama akan diganti oleh beberapa segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu. Lalu yang kedua, ada kasus korupsi dari jajaran kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Yang ketiga yaitu ada kasus Omnibus Law. Oke, sekian mungkin itu yang akan kami bahas. Maka dari itu kita akan mengulas selanjutnya. Simak dan subscribe. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang Pancasila yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana poin tersebut termasuk ke poin kelima Pancasila. Dalam yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jajaran kementerian di Indonesia, khususnya yaitu Kementerian Sosial, baru saja melakukan korupsi, dan korupsinya pun tidak besar dan tidak kecil, tapi sangat besar, di mana korupsi tersebut sampai 17 miliar rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi tersebut. Korupsi tersebut memang sangat tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena dalam poin kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat-sangat tidak bertentangan atau tidak masuk dengan poin kelima Pancasila. Maka dari itu, kita di dalam pandemi ini, kita dalam lautan yang sama, tapi kita dalam perahu yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya ada dari topik RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di RUU ini banyak sekali permasalahan yang muncul. Nah, salah satu permasalahan yang muncul yaitu tidak bertemu titik tengah antara pemerintah dan masyarakat, terutama buruh. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu mengakibatkan demo di Indonesia yang berkelanjutan. Karena tidak sesuai dengan poin Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu kita akan membahas topik ini. Sekarang saya akan mendatangi salah satu narasumber yang kita wawancarai. Simak terus. Oke, di sini saya akan mendatangi kediaman salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bandung. Gimana Mas Adi kabarnya? Baik, Mas. Oke, jadi di sini kita akan sedikit bertanya kepada Mas Adit pendapatnya mengenai Pancasila. Nah, menurut Mas Adit, bagaimana sih tantangan Pancasila khususnya di era globalisasi ini? Mungkin tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, gitu Mas. Nah, jadi hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila itu Mas. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan atau berpendapat tentang tantangan yang selanjutnya, yaitu mengenai eksklusivisme. Jadi terkait hal tersebut, yaitu dengan derasnya arus globalisasi
yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara, dan juga bonus demografi yang akan segera dinikmati oleh negara Indonesia ini. Juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, Mas. Terutama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi yang penuh dengan drama politik. Nah, dan juga saya akan memberikan sedikit rekomendasi, Mas, mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini. Yang pertama yaitu manfaat kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat, Mas. Terus yang kedua yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran yang berkesinambungan, Mas. Nah, maksudnya di sini yaitu yang berkelanjutan di semua lini dan semua wilayah di Indonesia. Jadi, saya beranggapan bahwa harusnya ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Begitu, Mas, kalau pendapat saya. Oke, sangat menarik ya pendapat Mas Adit. Mungkin sekian sih Mas pertanyaan dari kami. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mas udah mau menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Oke. Nah, kesimpulan kali ini yaitu Pancasila adalah sebagai dasar dari negara Indonesia dan jati diri negara Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengamalkan poin-poin yang ada di Pancasila. Apa saja itu? Yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, pribadi bangsa. Pancasila milik Indonesia. Pancasila ideologiku. Pancasila pandangan hidupku. Pancasila cerminan jiwa. Pancasila aku bumi bangsaku. Pancasila jiwa ragaku. Pancasila itu ibarat atap rumah yang besar, yang punya banyak pintu dan banyak kamar. Lindungi tiap orang yang berlindung di bawahnya. Dengan Pancasila, kita bisa berketuhanan tanpa menyerang keyakinan manapun. Memanusiakan manusia dengan semestinya, bersatu dalam perbedaan. Setiap pendapat memiliki harga yang luar biasa dan adil merata bagi semuanya. Yuk hadirkan lagi Pancasila di dalam diri pribadi. Berhentilah berseteru, mulailah bersatu.